Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just start, keep up with me. Mas, panggil Caca lembut berharap bisa meredamkan suasana. Rekan-rekan Roni saling berpandangan, memahami isyaratnya, dan segera keluar dari ruangan memberikan privasi bagi pasangan ini. Ngapain sih mas? Pakai mukul Adit segala? Tanya Caca, suaranya mencoba menenangkan meskipun dalam hatinya penuh dengan pertanyaan dan ketidakpercayaan. Roni masih marah dan kesal. Ia membuang muka sejenak, berusaha menahan emosinya. Semua ini gara-gara kamu. Hardiknya tajam, suaranya bergetar penuh kemarahan. Caca tercengang. Kenapa jadi gara-gara Caca mas? Tanyanya dengan heran. Tatapannya berubah sedih saat menyadari betapa amarah Roni membara. Roni berbalik, menatap Caca dengan sorot mata yang penuh amarah. Kamu bilang OB sialan itu gak pernah menyentuhmu. Lalu dari mana dia tahu kalau kamu udah gak perawan? Tanyanya dengan sinis, suaranya rendah tapi penuh penekanan. Mendengar itu tubuh Caca menegang. Mas Adit itu keterlaluan. Dia bohong. Dia pasti sengaja ngomong begitu biar Mas Roni marah. Ucapnya mencoba membela diri. Dia tak percaya Aditya bisa berbuat sejauh ini hanya untuk merusak hubungannya dengan Roni. Roni mengepalkan tangan, nafasnya masih memburu. Dan dia bilang itu dengan penuh percaya diri. Dia tanya sama aku, Cak, gimana rasanya dapat bekasnya? Kau tahu? Dia mempermalukan aku. Caca tertegun mendengar betapa dalamnya hinaan yang diterima Roni. Ia merasakan amarah suaminya, tapi juga ada ketakutan bahwa Roni tidak akan mempercayainya. Mas tenang dulu. Caca bersumpah, gak pernah ada hal seperti itu antara Caca dan Mas Adit. Dia hanya sengaja cari perhatian mas, biar kita bertengkar. Katanya mencoba meyakinkan Roni. Roni menghela nafas panjang, masih menatap tajam ke arah Caca. Aku malas lihat wajahnya, Cak. Buat apa dia bilang semua itu kalau gak benar? Tanyanya dengan suara parau yang penuh luka. Mendengar kesedihan dan amarah suaminya, Caca pun maju, memeluknya dari belakang dengan lembut. Mas, sumpah, Caca gak pernah melakukan itu. Gak mungkin Caca sudi melakukannya dengan Mas Adit. Tolong percaya sama Caca mas. Ucapnya dengan suara lirih, berharap Roni bisa merasakan ketulusan di balik pelukan dan kata-katanya. Roni terdiam. Perlahan ia mulai merasakan pelukan istrinya yang menenangkan. Hatinya sedikit melunak, tapi kebenciannya pada Aditya masih menyala. Bukti apa yang bisa kamu kasih biar aku percaya, Ca? Bisiknya pelan, suaranya mulai melembut. Caca melepas pelukan dan menatap Roni penuh tekad. Kalau mas mau, ayo ku Caca temui Mas Adit. Kita akan buktikan langsung kalau dia bohong. Caca gak mau ini jadi sumber keributan kita. Ucapnya dengan yakin, berharap Roni akan menuruti ajakannya. Roni menatap istrinya, melihat kesungguhan dalam tatapannya. Setelah beberapa detik ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi hanya kali ini aku percayakan semuanya padamu, jawabnya akhirnya. Senyum kecil muncul di wajah Caca, meskipun di hatinya masih ada rasa cemas. Makasih mas. Caca senang kalau Mas Roni cemburu. Itu artinya Mas Roni mulai membuka hati buat Caca, ujarnya sambil tersenyum lembut. Tatapannya menyeratkan ketulusan yang membuat Roni perlahan melupakan amarahnya. Baiklah sayang.
Kalau kamu benar-benar tidak pernah melakukannya dengan Obi itu, aku akan mencoba percaya. Caca tersenyum dan mencium pipinya lembut, mencoba memberi ketenangan pada suaminya. Caca balik kerja dulu ya mas, biar ini semua cepat beres, katanya sambil melangkah mundur. Roni mengangguk sedikit tersenyum. Ya sudah, selamat bekerja sayang, jawabnya lembut. Setelah berpisah dengan Roni, Caca berjalan menuju lift dan naik ke lantai 2, di mana divisi operasional berada. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan campuran rasa marah dan kekecewaan pada Ditya. Ia tidak habis pikir, bagaimana Ditya bisa tega melontarkan ucapan itu hanya untuk membuat Roni cemburu. Sesampainya di divisi operasional, ia langsung menuju meja rekan-rekan kerja yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mereka semua menatapnya dengan pandangan penasaran. Namun Caca berusaha memasang wajah tenang. Mereka tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Sore harinya Ditya tiba di rumahnya. Perasaan marah masih belum mereda. Mirna menyambut sang majikan dengan ramah. "Di mana Aul?" tanya Adit. "Belum pulang sejak pagi tuan," jawab Mirna. Aditya melotot. "Apa? Belum pulang?" Adit mengulang ucapan Mirna. "Benar tuan, tadi bibi yang kerjakan semua tugas rumah yang mestinya dikerjakan oleh nyonya," ucapnya. "Jangan pernah menyebutnya dengan panggilan nyonya. Dia tak lebih dari babu di rumah ini," tegas Aditya, membuat Mirna mengulum senyum, merasa senang dengan respon majikannya. Aditya masuk dalam kamarnya memilih membersihkan diri. Dia butuh air dingin untuk mendinginkan kepalanya akibat gejolak yang tadi terjadi di kantor. Sementara itu Aul masih di rumah sakit. Dia menungguin Pak Andika hingga sore. Tadi pagi ibu tirinya menghubungi Aul, menyampaikan kalau Pak Andika jatuh dari kursi roda. "Nak, pulanglah. Mungkin suamimu sudah sampai di rumah. Bapak biar dijaga suster saja. Besok kamu bisa kembali lagi ke rumah sakit sayang," ucap Pak Andika dengan lirih. Aul matanya berkaca-kaca, dia tidak tega meninggalkan bapaknya sendirian di rumah sakit. Tapi kalau dia tidak pulang, Aul yakin Adit pasti akan menyakitinya lagi. "Tapi Pak, Bapak tidak apa-apa sayang. Pulanglah," pintanya sekali lagi. Aul pun terpaksa mengangguk setuju. "Kalau ada apa-apa tolong hubungi Aul ya Pak." "Maafin Aul," jawabnya. "Iya sayang, hati-hati di jalan," sahut Pak Andika. Aul mengambil tasnya lalu mengecup punggung tangan Pak Andika juga keningnya. "Aul akan hubungi ibu, biar ibu yang jaga bapak," ucapnya. Pak Andika menggeleng. "Tidak usah sayang, biar bapak sendiri. Bapak gak apa-apa kok," ujarnya meyakinkan Aul. Aul pun mengangguk. "Aul pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aul berlari kecil menuju pangkalan taksi online. Setelah mendapatkan taksi, Aul langsung meminta diantarkan ke rumah Adit. "Aduh, Mas Adit pasti marah banget ini," bisiknya pada diri sendiri. 20 menit taksi yang ditumpangi Aul tiba di depan rumah Adit. Aul segera turun setelah mengucapkan terima kasih. Baru saja tangannya memutar handle pintu utama, membuka lalu menutupnya kembali. Suara Ditya menggelegar menyentak telinganya. "Keluyuran kemana aja kamu? Sampai tak ingat kewajibanmu, hah?" bentak Adit. Pria itu berjalan mendekati Aul yang masih mematung di depan pintu dengan jantung berdebar kencang. Tadi Aul, plak. 2 kali tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri Aul. Mata Aditya terbelalak saat tamparannya yang keras membuat cadar Aul tersangkut di jam tangannya. Dalam hitungan detik, kain yang selama ini menutupi wajah istrinya itu jatuh, terbuka begitu saja, memperlihatkan kecantikan yang selama ini tersembunyi. Aul berusaha menenar mata, tetapi pipinya yang memerah dan bibirnya yang bergetar tak bisa menyembunyikan perasaan sakitnya. Aditya terpaku, jantungnya berdetak tak menentu. Wanita yang selama ini anggap buruk rupa seperti ucapan Caca, ternyata memiliki kecantikan yang tak pernah ia bayangkan. Kulit wajahnya putih, hidung mancung, mata teduhnya yang sembab karena tangis membuatnya terlihat rapuh, namun tetap menawan.
Aul segera menyadari wajahnya terekspos, dan dengan tangan gemetar ia meraih cadarnya yang jatuh dan kembali memasangnya. Air mata mulai mengalir di pipi Aul. Ia menatap Aditya dengan penuh kepedihan, lalu berkata lirih. Suaranya gemetar menahan luka. Aku terlambat pulang karena bapakku jatuh dari kursi roda, Mas. Aku dari tadi pagi di rumah sakit, sampai aku harus meninggalkan bapak sendirian demi menghormati kamu sebagai suamiku. Padahal dia tidak pernah mencubitku, apalagi menyakitiku. Tapi kamu Mas, orang pria yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalku, sudah lancang menamparku. Kata-katanya seperti belati yang menusuk hati Aditya. Rasa bersalah mulai merayap di dadanya. Namun ia tetap membisu, hanya memandang Aul dengan wajah yang masih syok dan tak tahu harus berkata apa. Aul menarik nafas dalam mencoba menenangkan dirinya. Tetapi semakin keras ia menahan, semakin deras air matanya mengalir. Aku benci kamu, Mas. Sangat benci. Kamu tak pernah memberiku kesempatan, tak pernah mau mendengarkanku. Kamu selalu menilainya dengan pandanganmu sendiri, tanpa mencoba memahami. Tangis Aul semakin menjadi suara isaknya memenuhi ruangan itu. Namun ia menutup mulutnya dengan tangan, seakan tak ingin memperlihatkan kepedihan ini pada pria yang telah melukainya begitu dalam. Demi kamu, demi rumah tangga ini aku rela pulang, Mas. Meninggalkan bapakku yang sakit di rumah sakit, aku rela. Tapi ternyata kamu hanya melihat keburukan pada diriku. Aditya terdiam, terpaku mendengar setiap kata yang Aul ucapkan. Pikirannya kacau antara marah pada dirinya sendiri dan terkejut melihat bagaimana selama ini salah menilai istrinya itu. Aul yang selalu bersikap lembut dan patuh, yang selalu menutup diri dengan cadarnya, ternyata menyimpan keindahan dan kesabaran yang selama ini ia abaikan. Jangan kamu pikir dengan harta dan identitas aslimu ini bisa membuatku tunduk padamu, Mas. Aku melakukan perintahmu hanya semata menghormatimu sebagai suamiku, meski kamu tak memperlakukan aku layaknya seorang istri. Aul menoleh ke arah Mirna yang juga terlihat syok melihat kecantikan yang tersembunyi di balik cadar Aul. Aku juga tahu, Bibi dengan sengaja memasukkan garam ke makanan yang sudah dengan susah payah aku buat untuk Mas Adit. Kalian berdua sangat kejam dan tak punya perasaan. Bahkan di hari pernikahanku kalian memperlakukan aku dengan sangat buruk. Insya Allah, aku ikhlas menerima perlakuan buruk kalian. Aul sendiri bingung, dari mana datangnya kekuatan ini hingga dia bisa mengucapkan semua ini. Apa mungkin ini hanya luapan emosi sesaat karena dia mengkhawatirkan bapaknya seorang diri di rumah sakit? Mirna tak membantah ucapan Aul. Dia hanya menatap Aul dengan pandangan yang sulit diartikan. Aul kembali menatap Aditya dan melangkah mundur. Air mata masih membasahi pipinya, tapi kali ini tatapannya penuh kepedihan yang tak mampu disembunyikan. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan, Mas. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak pernah menyangka kamu akan menyakitiku sampai begini. Kamu bukan suami, bukan orang yang kuimpikan sebagai teman hidupku. Dengan air mata yang masih mengalir, Aul berbalik dan berlari ke kamar. Setiap langkahnya penuh beban, meninggalkan Aditya yang berdiri membatu di ruang tamu. Hatinya terluka, dan isakannya terdengar samar-samar hingga menghilang saat pintu kamarnya tertutup rapat. Aditya tetap mematung, memandangi pintu yang kini tertutup di depannya. Rasa bersalah, penyesalan, dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ia tak pernah menyangka bahwa prasangka buruknya kepada Aul telah menghancurkan hati wanita yang ternyata memiliki kecantikan yang tak pernah ia duga. Setelah beberapa saat melihat Aul menghilang di balik pintu kamarnya, Aditya menurunkan tatapannya kepada Mirna, kepala pelayan yang selama ini dipercaya mengatur keperluan di rumah. Sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu sekaligus kecewa. Benar yang dikatakan Aul? Tanya Aditya, suaranya dingin. Ia menatap Mirna dengan tajam, berusaha menangkap apapun yang tersirat dari wajah wanita parubaya itu. Mirna menunduk, tidak berani menatap mata majikannya. Maafkan saya, Tuan, jawabnya pelan. Suaranya hampir berbisik.
Ia tidak mengakui perbuatannya, tapi juga tidak menyangkal. Jawaban itu membuat Aditya merasa ada kebenaran di balik kecurigaan Aul. Aditya menggeleng samar, wajahnya menyeratkan perasaan kecewa mendalam. Ia menghela nafas panjang sebelum memutuskan untuk berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya yang terletak di lantai atas. Setelah memasuki ruang kerja yang penuh dengan tumpukan buku dan berkas-berkas, Aditya mengembaskan tubuhnya ke kursi besar di belakang meja kayu berukir. Ia merasa sesak. Rasa bersalah mulai menjalar dalam hatinya. Tangannya bergerak cepat mengambil ponsel dari saku celana, dan tanpa ragu ia menghubungi seseorang yang selalu bisa diandalkannya, Kenan. Tak butuh waktu lama suara Kenan terdengar di seberang telepon. Hangat namun tetap formal. "Halo Tuan, Kenan. Tolong cek kebenaran soal Pak Andika. Apakah benar beliau dirawat di rumah sakit? Kalau memang benar, suruh orang kita selidiki penyebabnya. Aku curiga ini perbuatan ibu tirinya Aul." Lanjutnya dengan nada curiga dan khawatir. "Baik Tuan, saya akan segera mengabari Anda begitu mendapat informasi," jawab Kenan tanpa ragu. Setelah sambungan telepon terputus, Aditya masih duduk di kursinya dan termenung. Ucapan Aul tadi terus terngiang di kepalanya tentang bagaimana ayahnya tak pernah sekalipun menyakiti putrinya. Sementara dirinya, dia menyesali tamparan yang baru saja ia lakukan. Tamparan yang bahkan telah menjatuhkan cadar Aul. "Apa aku minta maaf saja ya?" Gumamnya pelan, bicara pada dirinya sendiri. Pikirannya terpecah antara bersalah dan gengsi yang masih menahannya. Bisa-bisanya aku selama ini dibohongi oleh Caca ya. Ujung-ujungnya dia malah memilih menikahi pria tua itu. Ketus Adit mengingat kejadian tadi di kantor. Aditya pun akhirnya memilih untuk menurunkan egonya dan meminta maaf atas prasangka buruknya kepada Aul. Namun langkahnya menuju kamar Aul tiba-tiba terhenti ketika suara pelan dari luar pintu ruang kerja mengalihkan perhatiannya. Telinganya menangkap potongan percakapan antara Aul dan Mirna di luar kamar. Mirna berdiri mematung di ambang pintu, menatap Aul dengan tatapan penuh kemarahan yang hampir meluap-luap. Sejak awal ia merasa kehadiran Aul adalah sebuah ancaman di rumah itu, terutama karena Aditya sang majikan tiba-tiba menikahi wanita yang mereka sangka buruk rupa. Namun kali ini berbeda. Sebuah insiden sederhana di dapur tentang garam yang terlalu banyak dalam masakan telah berubah menjadi drama besar. "Kamu jangan bicara sembarangan ya," ucap Mirna dengan nada bicara dingin. "Kenapa kamu tadi bicara seperti itu di hadapan Tuan Aditya? Kamu ingin sekali ya kalau saya dipecat dari rumah ini?" Aul menatap Mirna dengan tenang. Matanya yang tenang berkilau di balik cadar yang membingkai wajahnya. "Astagfirullah, mana mungkin saya seperti itu, Bi Mirna. Saya hanya berkata jujur agar Mas Aditya mengerti kalau ada yang menambahkan garam berlebihan dalam masakan saya," jawab Aul dengan lembut. Wajah Mirna semakin memerah seolah darahnya mendidih. "Lalu kenapa kamu bisa langsung menuduh saya sebagai pelakunya? Saya tidak pernah melakukan seperti yang kamu tuduhkan." Suaranya bergetar, entah marah atau takut jika rahasia terbongkar. Aul menarik nafas dalam, mencoba menahan diri agar tetap tenang. "Saya punya buktinya, Bi Mirna. Kalau saya tidak punya bukti, saya tidak akan bicara sembarangan. Saya paling tidak suka fitnah." Ia lalu membuka galeri ponsel dan memperlihatkan video yang dikirim oleh seseorang yang merekam Mirna tengah menambahkan garam ke dalam hidangan tanpa sepengetahuan Aul. Mirna tercekat. Pandangannya bergeser dari layar ponsel Aul ke wajah Aul yang tetap tenang dan penuh simpati. Sejenak ia kehabisan kata-katanya lalu dengan suara tertahan yang bertanya, "Katakan, siapa orang yang mengedit video ini dan mengirimnya padamu?" Suaranya penuh kemarahan namun juga kegugupan, menyadari bahwa Aul memiliki bukti yang bisa membongkar perbuatannya. Aul hanya tersenyum kecil di balik cadarnya. Bahkan setelah ada bukti, Bi Mirna masih tidak mau mengaku dan mengatakan kalau ini fitnah. "Sudahlah Bi, saya sudah ikhlas," jawab Aul dengan nada tulus. "Insya Allah, saya memaafkan semua yang sudah Bibi dan Mas Aditya lakukan kepada saya di hari pernikahan saya dengan Mas Aditya.
Mata Mirna membulat, namun rasa gengsi dan harga diri membuat Mirna tetap bertahan. Ia menatap Aul dengan pandangan merendahkan. Kamu pikir dengan bicara seperti itu aku akan merasa bersalah? Kamu tahu diri dong. Kamu di sini itu cuma babu. Balasnya sinis, sengaja meninggikan suaranya agar Aul merasa terhina. Aul tetap tenang, meskipun hatinya terasa perih dengan kata-kata Mirna yang menusuk. Ia merasa tak perlu menjawab, namun niatnya untuk masuk ke kamar terhenti oleh suara berat yang familiar di telinganya. Kalau dia babu, apa bedanya dengan bibi? Suara Aditya terdengar lantang dari ujung tangga di rumah itu, membuat Mirna terkejut dan tak berani menoleh. Lelaki itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Matanya menatap tajam pada Mirna yang tampak gemetar. Mirna menundukkan kepala, menyadari bahwa Aditya telah mendengar semua yang terjadi. Tuan Aditya, saya hanya... Suaranya tercekat, kalimatnya menggantung di udara. Aul yang merasa situasi ini semakin memanas dengan terpaksa memotong pembicaraan. Maaf mas, saya harus membersihkan diri dulu dan sholat. Ucapnya memberi isyarat bahwa ia tak ingin suasana ini berlarut-larut. Aul menutup pintu kamar yang mengabaikan Aditya yang masih menggedor pintunya. Aul, aku mau bicara, teriaknya, namun Aul mengabaikan. Sial, umpat Adit. Lalu pandangan Adit mengarah pada Mirna, sang kepala pelayan yang ada di rumah ini dan yang sudah dia percayai selama bertahun-tahun. Aku tak ingin kejadian ini terulang kembali. Bibi dan Aul di mataku tak ada bedanya. Jadi jangan bersikap seolah aku menyuruh Bibi untuk mengajari Aul. Tinggal laksanakan saja perintahku. Jangan campuri urusan yang bukan urusanmu. Kalau sampai hal itu terjadi, maka aku tak segan untuk memecatmu. Setelah berkata demikian, Aditya kembali ke ruang kerjanya. Keesokan harinya Aditya duduk di pantry, menyadarkan tubuhnya dengan santai. Namun pikirannya masih kacau. Meski telah berlalu sejak hari pernikahannya yang penuh pengkhianatan itu, bayangan tentang Caca selalu menghantui. Rasa cinta dan sakit hatinya terjalin begitu erat, mengacaukan akal sehatnya. Seharusnya ia bisa fokus pada misinya yang lebih besar di perusahaan keluarga ini. Tapi perasaan hancur yang ditinggalkan Caca sulit untuk dilupakan. Tanpa disangka pintu pantry terbuka dengan keras, dan Caca melangkah masuk dengan tatapan yang sama seperti biasa, penuh percaya diri dan tanpa merasa bersalah. Wanita itu menutup pintu dengan cepat, menciptakan ruang yang terasa semakin sempit bagi Adit. Mau apa lagi kau datang ke sini? Tanya Adit dengan ketus. Nada suaranya penuh kebencian yang tak dapat disembunyikan. Meski hatinya pernah merasakan ketulusan mencintai wanita di hadapannya ini, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Caca terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Caca menatap Adit dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah ingin memohon pengampunan. Namun Adit tahu bahwa di balik tatapan itu tersembunyi segudang kebohongan. Sejak hari pernikahannya, Caca telah memanipulasi semua orang, termasuk dirinya sendiri, agar tampak seperti korban keadaan. Maafin Caca, Mas jangan marah gitu dong. Caca berbisik lembut mencoba meraih tangan Adit. Caca juga korban keserakahan bapak tiri Caca. Bapak itu selalu mengabulkan permintaan Aul, anak kandung kesayangannya itu. Siapa suruh Mas Adit punya wajah ganteng sampai membuat Aul jatuh hati sama Mas Adit? Adit menatapnya dengan dingin, nyaris tak berperasaan. Ucapan Caca adalah kebohongan terang-terangan. Namun Caca menyampaikan setiap kata dengan keyakinan yang luar biasa. Sejak dulu ia memang ahli dalam membalikkan fakta dan memfitnah adik tirinya, Aul. Aul sendiri, Adit belum menyadari bahwa Caca lah dalang di balik skenario pertukaran pasangan yang terjadi pada hari pernikahannya. Namun Caca tetap berusaha tampil seolah-olah sebagai korban. Kau pikir aku percaya dengan semua kebohongan itu? Coba pakai logika Caca. Aul sudah jelas-jelas akan menikah dengan Roni, seorang manajer pemasaran di kantor ini. Mana mungkin dia akan lebih memilih aku yang hanya seorang OB? Adit menarik nafas dalam, menenangkan dirinya agar tak terbawa emosi. Diam-diam ia bersyukur karena selama ini tak pernah mengungkap identitas aslinya kepada Caca. Sakit hati karena pengkhianatan ini memang tak mudah dilalui. Namun setidaknya ia masih bisa menyimpan rahasia penyamarannya rapat-rapat. Itu adalah pelindung terakhirnya.
terutama ketika ia berusaha mencari keadilan atas kematian tragis kedua orang tuanya. Namun Caca masih belum menyerah. Tentu saja Mas harus percaya, karena Caca di sini tuh korban. Caca akan buktikan kepada Mas kalau ini memang benar permintaan Pak Andika, bapak tiri Caca. Aditya hanya mendengus menatapnya dengan penuh kebencian. Baginya kebohongan ini semakin menjijikan. Pergi dari sini. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Namun Caca masih mencoba. Dia meraih tangan Adit seolah-olah masih ada cinta yang tersisa di antara mereka. Tapi Caca masih mencintai Mas Adit. Caca sangat sedih, Mas, harus menikah dengan pria yang tak Caca cintai. Meski suami Caca punya banyak uang, nyatanya Caca tak bisa bahagia bersamanya. Caca menundukkan kepalanya berpura-pura menahan tangis. Aditya menghela nafas panjang mencoba untuk mengabaikan semua drama yang sedang diperlihatkan Caca di hadapannya. Bagaimana bisa kau masih bicara tentang cinta setelah semua yang kau lakukan kepadaku? Tanyanya nadanya hampir berbisik. Luka di hatinya semakin menganga, semakin sulit disembuhkan. Caca masih bersikeras. Mas Adit, Caca sudah kehilangan semuanya demi mengikuti permintaan Bapak. Caca tak punya pilihan, Mas. Ia memasang wajah penuh keputusasaan. Namun Aditya yakin semua itu hanya topeng. Wanita ini sama sekali tidak tahu arti cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya. Semua tindakannya hanya demi keuntungan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Adit menatapnya dengan dingin, kemudian berbalik menghadap dinding berusaha menjauhkan diri. Caca, apapun yang kamu katakan tak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah tidak ingin lagi berurusan denganmu. Nada suaranya kali ini terdengar lebih lembut, namun penuh kepastian. Adit tahu, semakin ia mengabaikan Caca, semakin besar kemungkinan wanita itu berhenti mencoba memanipulasi perasaannya. Namun Caca masih belum puas. Dengan tatapan memohon ia mendekati Adit berusaha meyakinkan lelaki itu. Mas Adit, Caca mohon. Caca sungguh-sungguh menyesal. Caca tak bisa menjalani hidup seperti ini tanpa Mas. Air matanya mulai berenang jatuh perlahan di pipi. Namun bagi Adit itu hanya tangisan buaya. Adit menggeleng pelan, menolak bujukannya itu sepenuhnya. Cukup Caca, kau boleh menipu orang lain dengan air matamu itu, tapi tidak denganku. Ia lalu melangkah menuju pintu, membuka pegangan pintu dengan mantap, memberi isyarat pada Caca untuk keluar dari ruangan itu. Caca sempat terdiam, menyadari bahwa usahanya kali ini tak membuahkan hasil. Tanpa kata ia melangkah keluar meninggalkan Adit yang berdiri tegak, penuh harga diri. Ketika pintu pantry akhirnya tertutup, Adit menghela nafas panjang menenangkan perasaannya yang bercampur baur di dalam hatinya. Dalam keheningan itu Adit menyadari satu hal. Meski kepercayaan dan cintanya telah dihancurkan oleh Caca, ia harus tetap kuat. Ada misi yang jauh lebih besar dari sekedar cinta yang dikhianati. Ia harus menuntaskan penyamarannya, menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya, dan membawa keadilan bagi keluarga Wiratmaja. Bisa-bisanya dia masih bicara cinta pada aku. Adit mendengus kesal, dia sangat marah. Di sisi lain sepulang mengajar, Aul kembali ke rumah sakit. Dia tak peduli Adit memarahinya lagi hanya karena terlambat pulang ke rumah pria itu. Saat ini yang paling penting adalah satu-satunya keluarga kandung Aul yang masih tersisa. Di ruang rawat rumah sakit yang sepi, Aul duduk di samping ranjang Pak Andika. Raut wajahnya penuh kekhawatiran, sementara tangannya menggenggam tangan bapaknya yang lemah. Meski dokter telah mengizinkan Pak Andika pulang setelah infusnya habis, hati kecil Aul tetap khawatir. Ia tahu betapa sulitnya bagi bapaknya untuk kembali ke rumah, terutama karena ibu tirinya sudah tak ingin merawat Pak Andika sejak ia lumpuh. Andai saja Aul punya suami yang baik dan kaya, mungkin Aul akan minta izin agar boleh membawa bapak ke rumah kami, tuturnya dengan mata sembab. Pak Andika tersenyum, mencoba menenangkan putrinya. Masya Allah, mulia sekali hatimu nak. Jangan khawatirkan bapak. Bapak baik-baik saja sayang. Bapak bisa jaga diri, jawab Pak Andika dengan lembut.
berusaha menahan rasa sakit yang sesungguhnya ia rasakan. Namun ucapan itu justru membuat air mata Aul mengalir semakin deras. Kalau Bapak bisa jaga diri, tak mungkin Ibu sampai tega mendorong Bapak hingga Bapak jatuh. Aul takut, Pak. Aul takut Bapak kenapa-napa lagi. Hanya saja Aul punya banyak uang, Pak. Aul pasti akan carikan suster untuk merawat Bapak. Tapi Aul belum mampu. Maafkan Aul, Pak. Aul merasa tak berguna. Aul bahkan tak bisa tinggal di rumah karena belum tentu Mas Adit mau. Pak Andika mengelus tangan putrinya dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya yang resah. Sayang, jangan pernah merasa tak berguna. Suamimu adalah yang utama dalam hidupmu sekarang. Bapak tidak ingin merepotkanmu atau keluargamu. Dan Bapak janji Bapak tak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aul mengangguk. Walau hatinya masih diliputi keraguan, sejenak ia menatap wajah bapaknya yang mulai tampak lelah, dan rasa bersalah kembali menyelimutinya. 1 jam kemudian dokter datang dan memberikan izin kepada Pak Andika untuk pulang. Aul menenangkan hatinya, bersiap mengantar bapaknya pulang. Meskipun masih ada rasa tak tenang dalam dirinya, Aul tahu hidup tak akan mudah bagi bapaknya di rumah. Tepat pukul 17.30, Aul tiba di rumah kecilnya yang sederhana. Sambil mendorong kursi roda ayahnya, Pak Andika ia membuka pintu perlahan. Langkahnya terhenti ketika melihat pemandangan di ruang tamu. Caca, kakak tirinya, duduk sambil tertawa bersama ibunya tanpa sedikit pun rasa simpati melihat keadaan Pak Andika yang lemah di kursi roda. Aul menghela nafas dan mendekatkan kursi roda Pak Andika ke sudut ruang tamu. Baru saja ia ingin menyapa, tiba-tiba ibu tirinya berseru tanpa memandang mereka. Sudah aku bilang kan, dia itu gak kenapa-napa, malah buang-buang uang segala dibawa ke rumah sakit. Ucapnya sinis sambil tetap asik mengobrol dengan Caca. Tak ada secuil pun kekhawatiran seolah Pak Andika hanya sekedar beban yang ingin cepat-cepat ia singkirkan. Aul tertegun. Hatinya terasa diremas mendengar kata-kata itu. Astagfirullah, Bu. Seharusnya Ibu tidak bicara seperti itu. Biar bagaimanapun Bapak masih suami Ibu. Ibu punya tanggung jawab untuk merawatnya. Ibu tirinya mengangkat alis menatap Aul dengan pandangan meremehkan. Namun Caca yang menjawab dengan senyum mengejek. Sebentar lagi Ibu akan mengajukan gugatan cerai pada bapakmu. Kami ini gak sudi tinggal di rumah sempit dan hidup dengan orang miskin seperti kalian. Sekarang aku sudah punya suami kaya raya yang bisa menghidupi kami dengan layak. Jadi jangan mimpi aku bakal biarkan ibuku bertahan di sini. Ujarnya sambil tertawa sinis. Pak Andika yang dari tadi hanya diam, akhirnya berseru dengan suara bergetar. Astagfirullah. Caca, kamu bicara apa? Bapak dan ibumu tidak akan pernah bercerai. Sang istri menatap Pak Andika dengan tatapan dingin. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Terserah ya Pak. Yang jelas aku sudah tidak tahan punya suami cacat sepertimu. Kamu benar-benar tidak berguna. Suara ibu tiri Aul menggema, penuh dengan penghinaan. Kami sudah siap pindah. Sebentar lagi suami Caca akan datang menjemput. Syarat pengajuan gugatan cerai itu harus pisah rumah dulu selama 6 bulan. Jadi ini semua harus aku lakukan. Aku janji 6 bulan lagi aku akan langsung melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Aul memejamkan matanya, tak tahan mendengar ucapan penuh kebencian itu. Pandangannya jatuh pada ayahnya yang terdiam dalam kekecewaan mendalam. Tatapan Pak Andika tak lagi bersinar. Ia tak menyangka keputusannya menikah lagi setelah mendiang istrinya wafat ternyata membawa penderitaan bagi dirinya dan putrianya. Dengan lirih, Aul mencoba membujuk. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Tapi bukannya mereda, kemarahan Caca malah meluap. Ia bangkit dari duduknya melangkah mendekati Aul dengan tanpa peringatan, mendorong bahunya hingga Aul terhuyung mundur. Apa maksudmu bicara begitu, ha? Bagaimana rasanya jadi istri seorang hobi, Aul? Kamu dikasih makan apa sama dia? Ikan asin? Atau sambal goreng? Ejek Caca dengan nada merendahkan. Suaranya tajam dan menyakitkan. Tertawa terbahak-bahak sambil memandang Aul dari ujung kepala sampai kaki dengan penuh ejekan.
Caca menggeleng penuh cemoohan. Kamu itu memang pantas hidup sama laki-laki miskin kayak Aditya. Muka kamu gak ada auranya jadi orang kaya. Ucapan pedas itu menggema di ruangan, membuat hati Aul bagai tercabik-cabik. Ia berusaha menahan air matanya, menundukkan kepalanya agar tak terlihat lemah di depan Caca dan ibunya. Pak Andika yang lemah hanya bisa terdiam mendengar ejekan demi ejekan yang dilontarkan oleh istri dan anak tirinya. Rasa kecewa yang menggunung ini tampak jelas di wajahnya yang semakin layu. Sekali lagi ia merasa keputusan menikahi Ibu Caca adalah kesalahan terbesarnya. Bapak benar-benar menyesal, gumamnya lirih nyaris tak terdengar. Di saat itulah suara klakson terdengar dari depan rumah. Tanpa basa-basi Caca dan ibunya segera bangkit. Mereka meraih koper-koper yang sudah tersusun rapi di sudut ruangan, siap meninggalkan rumah itu tanpa melihat ke belakang. Saat berjalan keluar, mereka bahkan tak ragu melebarkan senyum sinis terakhir mereka pada Pak Andika dan Aul. Selamat tinggal, nikmati saja hidup miskin kalian di sini. Aul hanya bisa menunduk. Hatinya dipenuhi rasa pilu yang mendalam. Pandangannya jatuh pada ayahnya yang masih terduduk diam di kursi roda, seolah semua semangat hidup telah lenyap dari dirinya. Bapak, maafkan Aul, Pak, bisiknya sambil menggenggam tangan ayahnya yang lemah. Air mata yang selama ini ia tahan airnya mengalir deras, membasahi pipinya. Pak Andika mencoba tersenyum meskipun sangat lemah. Aul, jangan khawatirkan Bapak. Kita masih punya satu sama lain, katanya dengan nada bergetar. Namun Aul tahu kata-kata itu adalah bentuk penghiburan semata. Ayahnya sudah terluka terlalu dalam. Aul memeluk ayahnya dengan erat, mencoba menguatkan hatinya sendiri. Bagaimanapun ia tak akan membiarkan Pak Andika menjalani hidupnya sendirian. Meskipun kesulitan dan penderitaan menghadang, ia berjanji dalam hatinya untuk selalu berada di samping ayahnya menghadapi semuanya bersama. 1 minggu kemudian, biur, Aditya menyiram wajah Aul dengan segelas air putih hingga membuat wanita cantik itu terkejut. Kamu pikir siapa dirimu di rumah ini, ha? Jam berapa ini kamu belum bangun dan tak membuatkanku sarapan? Aditya sangat marah saat Mirna menyampaikan Aul belum bangun. Maaf mas. Aul tergagap menegakkan tubuhnya. Bangun! Teriak Adit lagi. Apakah kamu lupa kewajiban seorang istri itu apa? Suara Aditya menggema di kamar sempit itu, penuh amarah. Wajahnya memerah. Kedua tangannya terkepal erat seolah menahan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kata-kata. Aul berdiri terpaku di hadapannya. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi pandangannya tetap tenang. Insya Allah saya tidak akan pernah lupa tugas seorang istri itu apa. Tapi apa mas tahu apa tugas seorang suami yang sesungguhnya? Dalam ajaran agama kita, seorang suami wajib memberikan. Belum sempat Aul menyelesaikan ucapannya, 2 tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Wajah Aul tersentak ke samping, meninggalkan perih yang menjalar dari pipinya hingga ke hatinya. Dia menahan nafas, matanya terpejam sesaat mencoba menelan sakitnya dengan diam. Aku tak butuh ceramahmu. Di rumah ini yang perlu kamu lakukan adalah mematuhi semua perintahku. Karena di mataku kamu dan pelayan lainnya tak ada bedanya. Jangan pernah berpikir aku akan menganggapmu sebagai seorang nyonya di rumah ini. Kamu tidak ada harganya di mataku. Setelah meluapkan amarahnya, Aditya menunjuk jam dinding dengan gerakan kasar. Dalam waktu 10 menit, sarapan harus sudah ada di meja makan, serunya sebelum membanting pintu kamar dengan keras dan brak. Aul tersentak. Suara pintu yang terbanting masih menggema di telinganya. Dia memegang pipinya yang memerah. Rasa panas dan sakit masih terasa. Perlahan air matanya mengalir, namun ia cepat-cepat menyekanya. Menolak terlihat lemah di tengah badai yang terus menghantam hidupnya. Astagfirullahaladzim, gumam Aul pelan. Suara lirihnya nyaris tak terdengar di tengah kesunyian kamar. Terbuat dari apa sebenarnya hati Mas Aditya? Kenapa dia begitu mudah naik darah seperti itu? Aul menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan diri.
Tidak ada waktu untuk larut dalam kesedihan. Ia tahu tugasnya meskipun hati kecilnya hancur. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.